Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Is Channel. Jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, subscribe dulu. Kemudian bisa share, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Is Channel semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini ya, tentang informasi beberapa tanaman obat. Hari ini saya masih ingin menyampaikan satu lagi tanaman obat yang berkhasiat untuk kesehatan, dalam hal ini obat, dan juga untuk kesehatan kulit atau skincare. Teman-teman udah pernah dengar kelor nggak? Rasanya udah sangat sering ya dengar kelor ya. Begitu populernya kelor di negara kita. Kita lihat yuk apa saja nih informasi yang dapat kita ambil, dapat kita simak dari tanaman kelor yang luar biasa ini. Kelor dalam bahasa Latin ya disebut Moringa oleifera untuk kesehatan dan kecantikan, dalam hal ini skincare. Informasi umumnya ya, ini nama botaninya tadi sudah saya sebutkan, Moringa oleifera Lam ya. Ini berarti nama ahli botani yang menetapkannya. Ini berupa pohon liar, tapi sekarang tentu untuk kebutuhan komersial tentu sudah dibudidayakan. Namun pada zaman dulu ini ada berupa tanaman liar yang berasal dari India dan utara Pakistan. Sudah dikenal lama sahabat-sahabat pohon ini ya, sebagai sayur mayur dan juga untuk obat berbagai penyakit. Jadi kalau kita sebut daun kelor di dalam dunia farmasi, ini adalah Simplicia yang berasal dari daunnya yang telah dikeringkan. Untuk kebutuhan pembuatan obat atau bentuk-bentuk yang lain, yang digunakan adalah ekstraknya. Ekstrak ini bisa dibuat dengan penariknya berupa air atau campuran air dan etanol atau etanol. Tentu pemilihan zat ini, penarik ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, produk apa yang akan kita hasilkan. Kemudian bentuk sediaan yang dapat dipakai, yang dapat dibentuk ya dari ekstrak moringa, bisa berupa krim atau salep untuk topikal dan juga untuk oral, mungkin itu tablet dan juga kapsul. Namanya juga tanaman obat, pasti punya dong zat bioaktif yang berkhasiat ya. Ada beberapa kelompok ini, cukup banyak sekali ya. Kita lihat di sini ada kelompok vitamin A, B, C plus beta karotin. Ada kelompok santin, flavonoid, glikosida dan sejumlah gula serta steroid. Dengan sebegini banyak ya, di dalam kita memilih Simplicia yang baik, tadi kita sebut ya ada Simplicia, lalu Simplicia itu adalah daun yang sudah dikeringkan lalu diekstrak. Nah kalau kita ingin memilih ekstrak yang baik, apa yang menjadi parameter kita? Ini perlu diperhatikan. Astragalinnya yang perlu diuji, bagaimana kandungannya dan bagaimana ciri-ciri yang terdapat di dalamnya perlu kita cermati dalam rangka memilih ekstrak daun kelor yang baik sesuai dengan tujuan kita menggunakannya. Karena dia memang banyak sekali dipakai di Indonesia sejak dari zaman lampau. Beberapa buku, beberapa literatur menuliskan. Jadi pengetahuan masyarakat kita di berbagai daerah dalam pemanfaatannya untuk pengobatan. Jadi karena ada etnis-etnis tertentu di Indonesia, makanya ini disebut ini pengetahuan ini sebagai etnomedicine. Sebagai contoh, di Aceh, kelor ini digunakan sebagai obat kusta. Di Bengkulu sebagai obat stroke. Di Kalimantan Timur obat pegal linu. Di Sulawesi Selatan sebagai obat luka, Sulawesi Tengah obat malaria, hipertensi dan beberapa penyakit yang lain, dan juga digunakan sebagai sayur untuk konsumsi sehari-hari. Di Maluku Utara sebagai obat keputihan, tipes dan asam urat. Luar biasa kekayaan kultur Indonesia dalam pemanfaatan kelor. Yuk kita lihat lagi. Juga ada pengetahuan di Indonesia untuk memanfaatkan kelor untuk kebutuhan topikal ya, bukan yang oral. Di sini sebagai obat bengkak bernanah, sebagai obat kurap, obat kusta tadi sudah kita sebutkan, dan juga penyembuh luka. Begini ya teman-teman, luar biasanya kelor kita ini ya. Luasnya pemanfaatan kelor di Indonesia
Ini sudah juga ditulis, dikaji dalam beberapa literatur yang sempat saya kumpulkan, bahwa sudah dilakukan saintifikasi khasiat tentang daun kelor yang luar biasa ini, yaitu khasiatnya sebagai apa? Sebagai anti diabetes, anti asma, anti hiperlipida, penyembuh luka, anti anemia, anti inflamasi, dan lain-lain. Kemudian sudah juga dilakukan kajian terhadap keamanannya. Kajiannya berupa apa? Kajian untuk toksisitas akut, jangka pendek, subkronis, kronis, dan seterusnya. Jadi ini semua, informasi ini tentu menambah keyakinan kita akan khasiat daun kelor yang sangat banyak ini ya. Di dunia komersial kita akan menemukan produk-produk yang dibuat dari daun kelor. Dalam hal ini dari ekstrak daun kelor ya. Untuk kebutuhan sediaan oral atau yang dimakan, ini obat tradisionalnya bisa berupa kapsul, dibuatnya bisa dibuat serbuk, teh, dan juga seduhan. Kemudian untuk kebutuhan pemakaian topikal, ada beberapa jenis yang beredar di pasaran, dapat kita temukan ini di beberapa toko kosmetik atau drugstore, berupa facial wash, toner, krim malam, masker, esen, obat jerawat, dan penyembuhan dan peremajaan kulit ya. Teman-teman, informasi yang luar biasa ini mudah-mudahan semakin meyakinkan kita akan khasiat kelor yang begitu akrab dengan kita dalam keseharian. Semakin yakin kita, semakin percaya bahwa kelor ini memang mempunyai khasiat yang luar biasa dan dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Khasiat yang begitu banyak, luas pemakaiannya, apa sih yang mempengaruhi kira-kiranya? Kalau kita ingin membuat atau ingin membeli atau mengkonsumsi, kira-kira apa yang mempengaruhi efektivitasnya? Pertama-tama tentu bagi yang membuat, ingin memproduksi, pastikan simplesia kita adalah asli. Bagaimana untuk menentukan keasliannya? Tadi itu, cek senyawa astragalinnya, karena itulah parameter dari kualitas ekstrak daun kelor. Kemudian formula atau komposisinya, ya, tentu beberapa pabrikan mungkin membuat komposisi, apakah itu dibuat hanya terdiri dari ekstrak kelor saja atau ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, semua itu tentu sudah diperhitungkan akan memperkuat atau menambah efektivitas dari produk yang diharapkan. Kemudian teknologi sekarang kan luar biasa ya, canggihnya, tentu mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, bermutu, serta punya penampilan yang sangat menarik. Kemudian sensitivitas seseorang sudah jadi umum kan, mungkin ada satu produk yang efektif untuk seseorang, tidak efektif atau kurang efektif untuk orang yang lain. Nah, semua itu tentu mempengaruhi apakah seseorang itu nanti akan memilih atau tidak memilih produk ini untuk dikonsumsi dalam kebutuhannya. Nah, demikian teman-teman, informasi ringkas tentang daun kelor yang sangat akrab di telinga kita, tapi mungkin kita belum tahu mengapa dia dipakai di dalam industri, baik industri obat tradisional maupun industri kosmetika perawatan. Mudah-mudahan informasi singkat ini dapat menambah minat teman-teman semua untuk menggunakan baik obat tradisional Indonesia maupun kosmetika perawatan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya sekarang sebelum lupa. Dan jangan lupa like, share, komen. Sampai kita ketemu lagi ya pada video yang lain. Assalamualaikum.